Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya Dea Melanda dengan NIM 112100081. Dengan teman saya Dita Rahmadani dengan NIM 11210050. Saya Putri Nur Alifa dengan NIM 11210121. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek aplikasi basis data. Di sini basis data merupakan kumpulan data yang saling berelasi sehingga terbentuk suatu bangunan data. DBMS, Data Basis Management System, merupakan suatu sistem software yang dapat mendefinisikan, membuat, dan memelihara serta menyediakan akses kontrol terhadap data. ZMPP. ZMPP adalah perangkat lunak berbasis web server yang bersifat open source serta mendukung di berbagai sistem operasi, baik Windows, Linux, atau Mac OS. XMP digunakan sebagai standalone server atau bisa disebut dengan localhost. Hal tersebut memudahkan dalam proses pengeditan, desain, dan pengembangan aplikasi. XMP kependekan dari X, merupakan mendukung di berbagai sistem operasi. E, bersifat open source atau bebas. M, digunakan untuk mengelola database. P, bahasa pemrograman back-end untuk mengembangkan aplikasi berbasis web. Dan T, bahasa pemrograman yang mencakup banyak tugas seperti pengembangan web, pengembangan GUI, pemrograman jaringan, administrasi sistem, dan lain-lain. PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin merupakan sebuah software bebas yang menggunakan bahasa pemrograman PHP yang digunakan untuk mengelola MySQL melalui website. Software ini dikembangkan oleh The PHP-MyAdmin Project dan dirilis pertama kali pada tanggal 9 September 1998. Fungsi dari PHP-MyAdmin tersendiri adalah 1. Membuat database, mengedit database, menghapus database, membuat tabel, mengedit tabel, menghapus tabel, membuat relasi antar tabel, menghapus relasi antar tabel, mensortir data, dan lain-lain. Dan di sini akan dilanjutkan oleh teman saya, Dita Ramadhani. Dita, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ERD dan LRS. Jadi, apa itu ERD? ERD yakni Entity Relationship Diagram, yang merupakan diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara mendetail. Lalu ada LRS, yakni Logical Record Structure, merupakan representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Ada juga komponen utama dalam penyusunan IRD, yaitu entitas, atribut, relasi, dan garis. Dan simbol-simbol dasar yang digunakan ada bentuk persegi panjang yang menyatakan himpunan, entitas yang menunjukkan relasi, himpunan relasi, oval,
yang menyatakan atribut dan garis. Lalu ada kardinalitas relasi. Kardinalitas relasi adalah jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lain. Kardinalitas relasi terjadi di antara dua himpunan entitas. Dan kardinalitas tersebut yaitu ada 1 ke 1 atau 1 to 1. Yang kedua ada 1 ke banyak, 1 to many. Dan ketiga ada banyak ke banyak atau disebut dengan many to many. Nah, di sini masuk ke dalam tahapan umum pembuatan IRD. Yang pertama, menentukan entitas terlebih dahulu yang akan terlibat atau menentukan tabel. Lalu, menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Yang ketiga, menentukan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key dan kardinalitas relasi. Yang terakhir, membuat model ERD. Nah, sebelum ke tahap selanjutnya, saya akan memberikan contoh share screen dari gambar IRD yang telah kami buat. Nah, di sini ada hasil IRD yang telah kelompok K buat. Di sini ada 3 entitas, yaitu penyewa, penyewaan, dan mobil. Yang pertama, mobil ini mempunyai beberapa atribut. Ada tahun buat, nama mobil, ID mobil, nomor plat, dan harga sewa. Lalu ada penyewa. Dari entitas penyewa ini memiliki atribut yaitu alamat, nomor HP, ID penyewa, nama penyewa. Dan terakhir ada penyewaan. Nah, dari entitas penyewaan ini memiliki atribut yaitu jumlah sewa, ID penyewa, nomor transaksi, ID mobil, jumlah hari. Lalu relasi yang digunakan di sini ada penyewa melakukan penyewaan yang memiliki kardinalitas one to many. Lalu dari situ ada penyewaan memiliki mobil, yakni memiliki kardinalitas dari one to one. Setelah itu, masuk ke dalam LRS-nya. Tabelnya seperti ini. Dari penyewa yang memiliki atribut ID penyewa, nama penyewa, alamat dan nomor HP. Dan di sini dalam ID penyewa memiliki primary key. Yang dimana primary key ini sebagai kunci utama yang menjadi acuan basis field dengan tujuan agar tidak terjadi data ganda. Dan key tersebut tidak boleh nol atau tidak bisa ditentukan. Nah, jadi di setiap entitas memiliki primary key. Di entitas penyewa, primary key-nya ada di ID penyewa. Entitas penyewaan, primary key-nya di nomor transaksi. Di entitas mobil, primary key-nya ada di ID mobil. Nah, selain primary key, dari LRS ini ada foreign key-nya.
foreign key-nya yaitu arti dari foreign key tersendiri yaitu kunci asing, suatu penghubung antara beberapa field foreign key dalam tabel dengan atribut yang lain. Boleh lebih dari satu foreign key atau merupakan primary key pada tiap tabel-tabel yang menjadi kunci asing, sehingga menjadi satu penghubung pada beberapa field. Nah, dari entitas-entitas ini ada foreign key-nya, yaitu ada di penyewaan. Dari entitas penyewaan ini memiliki foreign key di ID penyewa. Jadi, analisis dari ERD ini yang telah kita buat, analisisnya menunjukkan keterhubungan entitas satu dengan yang lain melalui proses yang dibutuhkan, yaitu penyewa melakukan penyewaan mobil. Nah, selanjutnya nanti akan dipraktekkan secara mendetail program basis datanya oleh teman kami Putri Nur Alifah. Putri Nur Alifah dipersilahkan. Saya Putri Nur Alifah. Di sini saya akan menjelaskan praktek PHP MyAdmin. Lalu setelah praktek PHP MyAdmin, saya akan praktek fungsi join di Command Prompt. Sini pertama kita masuk ke localhost. Ini tampilan nama dari localhost ya. Kalau ingin membuat database, kita ke basis data. Lalu buat database-nya di sini. Yang buat database terus di kolom ini. Setelah sudah buat database, dari ketik kita klik buat. Karena sini saya udah buat database-nya, jadi kita klik. Saya klik di sini saja. Nah, ini saya juga udah buat tabel-tabelnya. Jika ingin membuat tabel, kita klik ini yang buat tabel ini, terus masukkan nama tabel yang diinginkan serta jumlah kolomnya yang ini, lalu klik kirim. Bisa saya buat tabel detail jumlah kolomnya 4, kirim. Ini tampilan dari membuat sebuah tabel yang nama ini untuk nama fieldnya. Ini yang jenis untuk tipe datanya di sini banyak. Lalu di sini untuk size. Nah, ini indeks ini untuk kuncinya. Kalau ingin primary key, tinggal klik yang primary key ini. Nah, itu kalau ada terangan auto increment, tinggal dicetak aja yang ini, seperti ini. Nanti di sini akan otomatis tera primary. Kalau ingin menambah kolom, kita tinggal klik ini yang ditambah. Sini tulis berapa jumlah kolom yang ingin ditambahkan. Misalnya ingin tambah 1, lalu kita kirim. Nah, ini tampilan dari yang tadinya ada 4 kolom, karena ditambah 1 jadi ada 5 kolom. Nah, kita kembali, kita buka saja. Nah, setelah membuat tabel, kalau ingin menambahkan, mengisi tabel, kita klik tambahkan ini yang di atas. Nah, ini tampilannya. Jika keterangannya auto increment, yang kolomnya ini
tidak usah diisi. Jadi tinggal lanjut ke kolom-kolom yang lain. Nah, ini untuk yang di bawah ini jika kolomnya kurang, kita tinggal menambahkan. Tadi kolom baris maksudnya. Kalau misal ingin barisnya 3, ya kita tinggal ketik angka 3 saja. Lalu klik kirim atau enter juga bisa. Nah, di sini sudah ada 3 baris, 1, 2, 3. Yang sudah, tinggal klik enter juga atau klik kirim yang mana saja. Nah, itu kita ke struktur lagi. Kalau sudah tambahkan, kita klik ke jelajahi. Di sini akan tampil yang kita masukkan di sini. Nah, setelah membuat tabel, tabel terus isi dari tabel, kita akan membuat yang namanya relation. Di sini kita klik designer. Jika ingin membuat nama, kita tinggal klik yang ini, simpan halaman. Lalu klik tulis nama halamannya. Sini saya beri nama rentable sesuai database-nya. Lalu klik kirim. Nah, di sini sudah berubah jadi rentable. Nah, kita sesuaikan ini tempatnya. Lalu setelah itu kita klik create relation. Tapi sebelum itu kita membuat indeks dulu agar bisa terhubung satu sama lain. Kita kembali lagi sini. Di tabel penyewaan, kita ke struktur. Nah, karena di sini ID penyewa sama ID mobil ini kunci, kita membuat kunci tamu agar bisa membuat relasi. Kita pilih indeks, klik OK. Nah, kalau sudah selesai, ini akan ada kunci berwarna abu-abu. Lalu kita satu lagi, ID mobilnya kita indeks juga. Ini juga sudah ada. Jika ingin menghapus kunci-kunci indeks atau kunci tamu ini, kita tinggal ini hapus. Klik hapus saja. Asal dia di mobil, kita hapus indeksnya. Nah, ini sudah hilang kunci tamunya. Jika ingin menambahkan seperti tadi juga, klik lainnya, lalu klik indeks, klik OK.
Ini sudah ada lagi penciptanya. Lalu kita balik lagi ke database, lalu ke designer. Lalu kita pilih create relation. Nah, di sini ada tulisan pilih kunci rujukan. Kunci rujukan ini adalah primary key-nya ya. Di tabel penyewa, primary key-nya itu ID penyewa. Foreign key dari ID penyewa ada di tabel penyewaan. Yang ini kita klik aja. Yang ini kita pilih cascade. Kenapa kita pilih cascade? Karena jika di tabel penyewa ini ada field yang dihapus, maka yang di tabel penyewa juga akan otomatis terhapus juga. Nah, begitu juga dengan update. Jika di tabel penyewa itu ditambahkan, maka di tabel penyewaan juga itu akan ditambahkan juga. Klik OK. Nah, ini sudah jadi. Nah, kita buat satu lagi, relation juga. Di sini di tabel mobil, primary key-nya itu di ID mobil. Pilih foreign key-nya, ini ada di tabel penyewaan. Pilih seperti tadi ya, yang cascade. Lalu klik OK. Oh, tadi salah ya, bukan di non-trans, tapi di ID mobil. Ini on delete-nya cascade, on update-nya cascade juga. Nah, ini sudah jadi. Ini sudah ada, sudah jadi. Ini di tabel penyewa ini terhubung ke field ID penyewa yang ada di tabel penyewaan. Nah, ini ID penyewa yang ada di tabel mobil terhubung dengan ID mobil yang ada di tabel penyewaan. Lalu setelah ini kita akan ke command prompt untuk praktek fungsi join-nya. Nah, ini saya sudah masuk ke command prompt-nya. Lalu kita klik CD. Kita enter. Jangan lupa nyalakan Excel-nya ya, agar bisa dijalankan. Nah, di sini tanpa user dan tanpa min, kita tulis menu. Mimpi, ayo kita enter. Nah,
Lalu kita buat database-nya. Kita klik database. Masukkan nama database yang ingin dibuat. Langsung saya buat data mobil. Jangan lupa dikasih titik koma. Kita sambil menaktifkan seluruh daftar database-nya. Di sana sudah ada database metodologi yang kita buat. Lalu aktifkan database metodologinya dengan perintah use. Lalu masukkan database-nya. Lalu kita membuat 3 tabel mobil. Ini tabel mobil, lalu tabel penyewa, lalu tabel penyewaan. Setelah dibuat tabelnya, kita tampilkan daftar semua tabel dengan perintah show tables. Di sini sudah ada 3 tabel yang kita buat tadi. Lalu kita akan tampilkan satu persatu dengan database. Desk pertama, yang pertama tabel pertama mobil. Nah, ini sudah ada. Lalu yang kedua penyewa. Lalu yang ketiga penyewaan. Lalu kita ingin menambahkan di dalam tabel-tabelnya pertama tabel mobil, yang kedua tabel penyewaan. Oh, penyewa ya. Lalu tabel penyewaan. Lalu kita menampilkan isi dari tabel-tabelnya dengan perintah select kali from, terus masukkan nama tabelnya, pertama mobil. Nah, ini sudah ada. Lalu yang kedua penyewa, ketiga penyewaan. Ini sudah ada. Lalu kita akan masuk membahas inner join-nya di sini. Kita akan menginner join-kan penyewa ke tabel mobil. Tabel mobil pada ID mobil.
kita akan mengenerjoinkan tabel penyewaan ke tabel mobil pada ID mobil yang ada di penyewaan sama dengan ID mobil yang ada di tabel mobil. Lalu kita enter. Nah, ini tampilannya. Di sini itu tabel penyewaan. Yang ini yang dari ID mobil sampai harga sewa. Ini tabel mobil. Lalu kita akan mengenerjoinkan lagi seperti tadi. Tapi di sini akan menambahkan daftar penyewa yang menyewa mobil Hiace. Untuk menggunakan where mobil dot mobil lalu titik koma enter. Nah, di sini jadi ada dua penyewa yang menyewa mobil Hiace. Lalu kita akan menampilkan nama penyewa, dari tabel penyewa. Lalu nama mobil dari tabel mobil. Lalu tahun buat dari tabel mobil. Penyewaan. Lalu masukkan inner join-nya. Karena kita ada dua inner join, ada dua relasi, jadi kita masukkan satu lagi join penyewa. Oh, masuk ya. Bentar. Udah salah. Penyewaan, lalu masukkan inner join, dan penyewa, pada ID penyewa pada tabel penyewaan. Dengan ID penyewa di tabel penyewa. Kita enter, lalu masukkan dan yang satu lagi yaitu di tabel mobil.
Lalu kita menambahkan yaitu di mana tahun pembuatan mobil 2022. Perintah where tahun buat di tabel mobil. Mobil dulu yang lalu kita akan mengurutkan berdasarkan nama penyewa. Menggunakan perintah order by nama penyewa dan penyewa. Enter. Nah, di sini udah ada pertama yang tampil itu ada nama penyewa, nama mobil, dan tahun buat sesuai yang kita masukkan ini. Lalu ini mobil dengan tahun buat 2022. Di sini sudah ada 4 mobil. Lalu order by penyewa.rm penyewa. Di sini ada 4 penyewa juga, tapi di sini diurutkan berdasarkan nama penyewa ya. Jadi dari A dulu sesuai abjad. Lalu kita membuat alias atau field sementara. Kita akan menyeleksi nama penyewa dari tabel penyewa. Dengan nama alias, nama mobil. Bukan nama mobil ya, nama penyewa. Lalu kita akan menampilkan alamat dari tabel penyewa. Ini tidak memakai nama alias. Lalu untuk nama mobil, nm_mobil dengan nama alias, nama mobil. Lalu satu lagi dengan harga sewa. Kita buat nama aliasnya juga. Lalu masukkan inner join-nya. Lalu kita akan mengurutkan berdasarkan nama mobil. Enter.
sini sudah terganti dengan nama alias. Yang alamat ini tidak terganti karena memang tidak diganti nama aliasnya. Lalu ini nama mobil juga sudah diganti. Begitu juga dengan harga sewa. Di sini kita menambahkan order by mobil, nama mobil. Nah, ini nama mobilnya udah dimasukkan sesuai abjadnya. Lalu kita akan membuat alias juga, yaitu total harga. Kita akan menyeleksi no-trans dari tabel penyewaan, lalu nama penyewa dari tabel penyewa, nama mobil dari tabel mobil, lalu harga sewa dari tabel mobil, lalu jumlah sewa dari tabel penyewaan. Lalu jumlah hari dari tabel penyewaan juga. Lalu kita di sini membuat rumus untuk total harga, yaitu perkalian dari harga sewa yang ada di tabel mobil dikali jumlah sewa dari tabel penyewaan, lalu dikali lagi dari jumlah hari dari tabel penyewaan. Lalu masukkan nama alias. Di sini kita beri nama total harga. Lalu kita masukkan inner join-nya. Lalu kita titik. Di sini sudah tampil transnya, terus nama penyewa, nama mobil, harga sewa, jumlah hari, dan ini nama aliasnya yaitu total harga, yang harga sewa dikali jumlah sewa dikali jumlah sewa. Yang ini hasilnya. Lalu selanjutnya kita ke left join. Select mobil, enter, left join,
sini karena deal yang kita left join penyewaan, yang kita left join itu tabel mobil, jadi yang sebelah kiri itu semuanya tabel mobil. Lalu yang penyewaan itu ada di sebelah kanan. Lalu kita cross join. Seperti tadi juga. Kita enter. Nah, kok kenapa beda? Karena, oh iya, ini yang left join ini akan menampilkan yang cocok saja. Kalau yang tidak cocok, dia akan di set nol otomatis seperti ini. Kalau untuk rejoin, ini hanya ada 1, 2, 3. Ada 7 kolom. Kenapa ada 7 kolom? Karena di yang kita joinkan itu tabel ininya, penyewaannya. Jadi, mana yang direjoin di penyewaan, datanya juga sesuai dengan yang ada di penyewaan. Yaitu di penyewaan itu juga ada 7 kolom juga. 7 baris. Lalu kita coba akan membalikkan rejoin. Dengan ini kita ganti bukan mobil, tapi ganti dengan penyewaan. Enter, kita ini diganti, sini mobil, sini penyewaan, sini jual untuk mobil. Nah, karena yang kita rejoinkan yang kita rejoinkan yang mobil, dia akan di sebelah kanan yang ini. Karena ini berdasarkan dari tabel mobil, jadi ini yang nol ini mobil yang tidak ada di tabel penyewaan. Dia akan di set 0 seperti ini. Lalu kita akan mencoba percabangan if. Dengan menyeleksi nama penyewa, nama mobil, jumlah sewa, jumlah hari. Lalu kita masukkan percabangannya, menekan if, lalu jika jumlah sewa
lebih dari sama dengan 2, dia akan mendapatkan bonus, yaitu air mineral. Air mineral ini untuk kondisi true, jika false, dia akan menampilkan tulisan no bonus. Kita kurung, lalu kita membuat alias namanya mengenai bonus. Masukkan yang tujuannya. Oh iya, kita ulang lagi. Ini kita masukkan tujuannya satu lagi. Kita titik koma. Oh iya, bukan penyewa ya, penyewaan. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 7 nama penyewa, di mana 6 dari mereka mendapat bonus, yaitu air mineral. Lalu ada 1 penyewa, ada 1 nama penyewa yang tidak mendapatkan bonus, yaitu yang ini, yang Sanda Supriyatna, dengan jumlah sewanya itu hanya 1. Jadi dia otomatis akan tertulis no bonus. Ya, begitu. Sekian materi dari pembahasan materi dan praktek dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang fungsi join yang sebelumnya sudah teman saya Putri Nur Alifah mempraktekkan. Dan sekarang saya ingin menjelaskan tentang fungsi join. Fungsi join sendiri merupakan penggabungan dua tabel yang saling terhubung atau berelasi antara kolom dalam tabel satu dengan kolom tabel yang lainnya, sehingga terbentuk suatu informasi data yang lengkap. Syarat perintah join adalah tabel-tabel yang digunakan harus memiliki relasi satu sama lain. Join sendiri merupakan konstruksi bahasa yang tidak bisa berdiri sendiri. Biasanya berupa klausa pada bagian referensi tabel pada select, update, atau delete statement. Inner join. Inner join merupakan sebuah perintah yang digunakan untuk menampilkan sebuah data atau record dengan menggabungkan dua tabel atau lebih. Dalam perintah inner join data, yang ingin ditampilkan hanya data yang memiliki pasangan. Data yang tidak memiliki kesamaan, maka data tidak dapat ditampilkan. Left join. Left join merupakan perintah join untuk menampilkan sebuah data sebelah kiri tabel yang dijoinkan dan menampilkan data sebelah kanan yang cocok dengan kondisi join. Jika tidak ditemukan, maka akan diset nol secara otomatis. Seperti di gambar ini ya teman-teman. Next. Right join, terbalikan dari sebelumnya. Right join merupakan perintah join untuk menampilkan sebuah data yang ditabelkan sebelah kanan dan mencari kecocokan key pada tabel sebelah kiri. Oke, sekian presentasi dari kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.